Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Nafisa dari kelas TPC 4. Di sini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis yang ada di materi psikologi abnormal. Sebelumnya di psikologi abnormal sendiri ada 12 gangguan. Yang pertama ada gangguan kecemasan, gangguan disosiatif, gangguan somatoform, gangguan kepribadian, gangguan mood, gangguan makan, gangguan tidur, gangguan seksual, gangguan yang berhubungan dengan zat adiktif, gangguan perkembangan, gangguan kognitif, dan yang terakhir ada gangguan psikofrenia. Langsung saja pada gangguan yang pertama, tadi ada gangguan kecemasan. Di gangguan kecemasan ada beberapa macam jenis. Yang pertama ada gangguan kecemasan umum atau biasanya disebut dengan generalis anxiety disorder. Pada gangguan ini biasanya si penderita mengalami ciri-ciri seperti nyeri di punggung, cepat merasa lelah, gelisah, merasa ketakutan, konsentrasi hilang, sulit untuk tidur, mual, dan sakit kepala. Gangguan kecemasan yang kedua ada gangguan kecemasan sosial, yang mana ciri-cirinya yaitu takut penilaian dari orang lain, takut menyinggung perasaan orang lain, merasa khawatir, malu, terus gelisah, depresi, dan jantung berdetak sangat cepat. Yang selanjutnya yaitu ada fobia, yang mana cirinya yaitu ada sesak nafas, mual, sulit untuk berbicara, atau biasanya orang lain itu menyebutnya dengan gagap, merasa kebingungan, jantung berdetak dengan cepat. Biasanya pada penderita ini itu sering menjauhi situasi yang dia takuti. Selanjutnya yaitu ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Cirinya yaitu biasanya si penderita itu sulit untuk melupakan pengalaman traumanya, merasakan gelisah, suasana hatinya tertekan, insomnia, waspada yang berlebihan, kehilangan minat untuk melakukan aktivitas, kemudian suka melukai diri sendiri, dan suka berpikiran yang aneh-aneh atau yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya ada gangguan panik. Biasanya si penderita itu merasakan sesak nafas, mual, pusing, kesemutan pada tangan dan kaki, nyeri pada dada, dan berkeringat yang berlebihan. Dan yang terakhir pada gangguan kecemasan ini ada gangguan obsesif kompulsif atau biasanya disebut dengan OCD. Pada gangguan ini si penderita merasakan takut terhadap salah satu motif, diantaranya yaitu takut kotor, takut pada kuman, sehingga terjadi pengulangan-pengulangan pada gerakan tertentu. Cirinya yaitu waspada yang berlebihan, gerakan yang berlebihan, pengulangan kata saat berbicara, merasakan bimbang, cemas, merasa takut, depresi, terus merasa bersalah terhadap orang lain, kemudian menghindari makanan-makanan yang tertentu. Yang kedua ada gangguan disosiatif. Pada gangguan disosiatif juga ada banyak macamnya seperti gangguan kecemasan tadi. Yang pertama ada amnesia disosiatif. Cirinya yaitu merasakan cemas yang berlebihan, merasa terganggu pada gangguan makan, merasa terganggu pada gangguan tidur, depresi, dan sulit untuk mengendalikan emosinya. Selanjutnya yaitu fugu disosiatif. Ciri-cirinya yaitu biasanya si penderita merasakan hilang ingatan secara autobiografi, yang mana ia tidak mengenali diri sendiri, tidak mengenali orang lain, dan pengalaman-pengalaman atau aktivitas-aktivitas yang pernah dialami dulu. Selanjutnya ada merasa kebingungan, stres, depresi, dan merasakan kecemasan. Personalisasi, ciri-cirinya ada depresi, melukai diri sendiri, panik, ingin bunuh diri, penglihatan kabur, nyeri di dada, mual, dan merasakan kesakitan seperti halnya disuntik jarum pada lengan dan kaki.
Selanjutnya yaitu ada gangguan identitas disosiatif. Ciri-cirinya yaitu merasakan cemas, menyakiti diri sendiri, terus depresi, suasana hati yang berubah-ubah, dan pingsan. Selanjutnya pada gangguan yang ketiga yaitu ada gangguan somatoform yang mana pada gangguan ini juga ada banyak macam jenisnya, sama kayak jenis gangguan yang sebelumnya. Yang pertama ada gangguan somatisasi. Ciri-cirinya yaitu sakit perut, mual, pusing, merasa kelelahan, bermasalah pada seksual, dan bermasalah pada menstruasi bagi penderita perempuan. Yang selanjutnya yaitu ada hipokondriasis. Ciri-cirinya yaitu merasakan ketakutan jika mempunyai penyakit yang serius, merasakan cemas yang berlebihan, dan depresi. Yang selanjutnya ada gangguan dismorfik tubuh. Ciri-cirinya biasanya yaitu si penderita menghindari situasi sosial atau tempat-tempat yang ramai, terus merasakan kecemasan, pikiran yang aneh-aneh, depresi, dan perilaku yang kompulsif. Selanjutnya yaitu gangguan identitas disosiatif. Ciri-cirinya yaitu melukai diri sendiri, merasakan kecemasan, suasana hati yang berubah-ubah, depresi, amnesia, pingsan. Selanjutnya yaitu gangguan nyeri somatoform. Ciri-cirinya ada pusing, lelah, tidak enak badan, dan nyeri di dada, yang mana nyeri di dada ini tidak dapat dijelaskan dan apa penyebab dari nyeri tersebut. Pada gangguan yang selanjutnya yaitu ada gangguan mood, yang mana pada gangguan mood ini juga terdapat jenis atau macam-macam sama seperti gangguan yang sebelumnya. Yang pertama ada depresi mayor. Ciri-cirinya yaitu merasa putus asa, merasa sedih, suasana hati yang berubah-ubah, gelisah, insomnia, berat badan yang kadang naik, kadang turun, memikirkan hal-hal yang aneh, ingin bunuh diri, kelelahan. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu ada distimia. Ciri-cirinya yaitu mood yang rendah, depresi, mudah tersinggung, konsentrasi buruk, merasa sedih, putus asa, kehilangan minat untuk apapun, marah-marah, merasa bersalah, kehilangan nafsu makan, dan yang terakhir yaitu insomnia. Yang selanjutnya ada gangguan bipolar, yang mana ciri-cirinya diantaranya ada kehilangan minat untuk beraktivitas, sedih, cemas, bimbang, marah-marah, merasa putus asa, hiperaktif, gairah seks yang berlebihan, perilaku yang tidak teratur, sering melukai diri sendiri, depresi, berat badan yang kadang naik, kadang turun, jika berbicara lebih cepat dan bersemangat, dan yang terakhir yaitu lebih cepat kelelahan. Selanjutnya yaitu gangguan mood yang berhubungan dengan kondisi kesehatan lain. Ciri-cirinya diantaranya yaitu merasakan cemas, merasa putus asa, merasa bersalah dengan orang lain. Terus yang terakhir yaitu sering berpikiran untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Selanjutnya yaitu gangguan mood yang diinduksi zat. Pada gejala ini penyebabnya yaitu efek dari penyalahgunaan obat-obatan, alkohol, racun, dan obat-obatan yang lainnya. Ciri-cirinya yaitu depresi. Pada gangguan yang kelima yaitu ada gangguan kepribadian, yang mana pada gangguan kepribadian ini juga terdapat macam-macam atau jenis-jenis sama seperti gangguan yang sebelumnya. Yang pertama ada gangguan skizotipal, yang mana ciri-cirinya ada tingkah laku aneh, cemas, cara berbicara yang tidak wajar, sering berhayal, dan cara berpakaiannya juga tidak wajar. Selanjutnya ada gangguan skizoid. Ciri-cirinya yaitu lebih suka menyendiri, menjauhi tempat-tempat sosial atau tempat-tempat yang ramai, bersifat dingin. Selanjutnya yaitu ada gangguan kepribadian paranoid. Ciri-cirinya yaitu memiliki rasa curiga, tidak pernah percaya pada orang lain, selalu takut, dan berpikiran bahwa orang lain itu akan merugikannya.
Yang selanjutnya ada gangguan kepribadian ambang, yang mana ciri-cirinya ada gangguan emosi yang tidak stabil dan sering menyakiti diri sendiri. Yang terakhir dari gangguan kepribadian yaitu ada gangguan kepribadian antisosial, yang mana ciri-cirinya yaitu sering mengabaikan norma-norma sosial. Yang kedua ada sering mengabaikan hukum-hukum, terus bersifat kasar, agresif, dan tidak memiliki rasa simpati terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada gangguan kepribadian narsistik, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini yaitu merasa dirinya paling istimewa dibandingkan diri orang lain, memiliki sifat yang arogan atau sombong, dan selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Yang selanjutnya atau yang ketujuh ada gangguan kepribadian dependent, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini yaitu sangat bergantung pada orang lain, tidak bisa melakukan apa-apa jika sendiri, tidak inisiatif, kurang nyaman terhadap diri sendiri, tidak bisa membelah diri, dan tidak percaya diri. Gangguan kepribadian historik, yang mana ciri-ciri pada gangguan ini yaitu merasa cemas terhadap penampilannya, cenderung dramatis dalam berbicara, selalu mencari perhatian dari orang lain, tidak matang, emosinya masih stabil, dan egois. Dan kemudian ada gangguan kepribadian menghindar. Ciri-ciri dari gangguan ini yaitu malu, takut dibully, depresi, merasa ketakutan, dan minder. Dan yang terakhir atau yang ke-10 dari macam gangguan kepribadian yaitu ada gangguan kepribadian obsesif, yang mana ciri dari gangguan ini yaitu sulit untuk bekerja sama dengan orang lain, cemas, dan keras kepala. Selanjutnya yaitu ada gangguan yang keenam, yang mana gangguan yang keenam ini adalah gangguan makan. Seperti yang sebelumnya, gangguan makan juga ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama ada bulimia nervosa. Ciri-ciri dari gangguan bulimia nervosa sendiri yaitu ada terlalu memikirkan berat badannya, cemas terhadap berat badannya, dan mengkonsumsi suplemen untuk menurunkan berat badan, merasa kedinginan, penyembuhan luka yang cukup lama, kulit kering, dan kukunya mengelupas. Yang selanjutnya ada gangguan menghindari makanan tertentu, yang mana biasanya si penderita gangguan ini sering menghindari makanan tertentu, seperti dari bentuk, bau, rasa, dan warna. Biasanya penderita ini lebih cenderung makan yang sedang. Gangguan selective eating disorder, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini yaitu makan lebih cepat dari biasanya orang normal makan, merasa jijik, depresi, kesal, dan merasa bersalah terhadap dirinya karena telah makan banyak. Yang terakhir dari gangguan makan yaitu ada anoreksia nervosa, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini yaitu walaupun bentuk badannya itu sudah kurus, tetapi dia belum puas dengan berat badan yang ia miliki, melakukan diet ketat, olahraga yang berlebihan, bahkan sampai jika makan akan mengeluarkan makanan yang sudah dimakan tersebut. Pada gangguan yang selanjutnya yaitu gangguan yang ketujuh, yang mana gangguan yang ketujuh itu ada gangguan tidur. Seperti pada gangguan-gangguan yang lain, gangguan tidur juga ada banyak macamnya. Yang pertama ada insomnia. Ciri-ciri dari gangguan insomnia yaitu sulit untuk tidur malam atau begadang. Kemudian cemas, marah-marah, depresi, sering mengantuk, dan jika ia tidur, maka bangun tidur badannya akan merasa lelah. Kemudian, pada gangguan tidur yang kedua yaitu ada gangguan tidur parasomnia, yang mana pada gangguan tidur ini ciri-cirinya yaitu yang pertama ada stres, yang kedua memiliki gangguan PTSD atau post traumatic stress disorder, kemudian efek samping dari obat-obatan atau penyalahgunaan narkoba, terus alkohol.
Gangguan yang selanjutnya yaitu ada gangguan sleep apnea, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini yaitu yang pertama ada insomnia, kemudian berhenti bernafas beberapa kali pada saat sedang tidur, terus jika ia tidur maka akan terasa tersedak dan batuk-batuk di malam hari. Gangguan yang selanjutnya yaitu ada sleepwalking atau tidur dengan berjalan. Ciri-ciri dari gangguan ini yaitu ada biasanya penderita dapat melakukan rutinitas kegiatannya itu dengan mata tertutup, tidak merespon orang lain, cemas, stres, efek samping dari obat-obatan, diantaranya obat tidur, ada penyalahgunaan narkoba, dan alkohol. Pada gangguan yang selanjutnya yaitu ada obstructive sleep apnea, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini yaitu yang pertama ada mendengkur atau mengorok sangat keras, kemudian mulut terasa kering, tenggorokan sakit pada pagi hari, hipertensi atau darah tinggi, merasa lelah, dan nafas berhenti beberapa kali. Kemudian masuk pada gangguan yang ke-8, yang mana pada gangguan ke-8 ini ada gangguan seksual. Sama seperti tadi, gangguan seksual juga ada banyak macamnya. Yang pertama ada gangguan sadomasokis. Ciri-ciri dari gangguan sadomasokis yaitu senang jika muncul rasa sakit. Kemudian trauma, dendam, sering mendapatkan perlakuan kasar pada masa lalunya, dan pergaulan yang salah. Pada gangguan yang selanjutnya yaitu gangguan transvestisme, yang mana ciri-cirinya yaitu menunjukkan perilaku berpakaian seperti lawan jenis, misalnya perempuan memakai baju laki-laki, begitupun sebaliknya. Bisa juga dilakukan oleh orang yang heteroseksual atau homoseksual. Pada gangguan yang selanjutnya yaitu ada gangguan ekshibionisme, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini yaitu menarik diri dari pergaulan sosial, merasa malu, percaya diri yang rendah, kesulitan untuk bersosialisasi, dan memiliki gangguan jiwa yang lain. Terus pada gangguan yang selanjutnya ada gangguan sadisme, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini yang pertama ada penganiayaan, biasanya korban yang dianiaya itu masih berusia remaja. Kemudian perilaku sadis yang dilakukan melebihi batas wajar, sulit diajak berhubungan. Pada gangguan yang selanjutnya yaitu ada gangguan pedofilia, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini yaitu introvert, agresif, sering mencari pelaku, yang mana mengincar pelakunya ini siapapun, baik itu wanita maupun laki-laki. Terus kemudian ada gangguan voyeurisme, yang mana gangguan ini memiliki ciri-ciri suka mengintip orang, seperti orang yang sedang mandi, orang yang sedang ganti pakaian atau baju, orang yang sedang berhubungan seksual. Kemudian memasuki pada gangguan yang ke-9, yang mana gangguan yang ke-9 ini ada gangguan yang berhubungan dengan zat adiktif. Seperti pada gangguan-gangguan sebelumnya, pada gangguan ini juga ada macam-macam jenis gangguannya. Yang pertama ada heroin. Cirinya yaitu nyeri pada otot dan tulang, gelisah, muntah, diare, kedinginan. Terus yang terakhir ada gerakan kaki yang tidak dapat dikendalikan. Pada gangguan yang kedua ada kokain, yang mana ciri dari kokainnya itu ada mimisan, pilek, penciuman yang hilang, insomnia, depresi, kelelahan. Terus gangguan yang selanjutnya ada gangguan tembakau, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini ada keinginan merokok yang cukup kuat, marah-marah, susah untuk tidur atau insomnia. Yang terakhir ada nafsu makan yang meningkat. Pada gangguan selanjutnya ada gangguan street methadone, yang mana ciri-ciri dari gangguan ini ada mual, muntah, diare, otot tremor, kram di perut, dan cemas. Pada gangguan yang selanjutnya ada gangguan alkohol. Ciri dari gangguan alkohol ada kejang, tremor, halusinasi, depresi, keracunan alkohol, hipertensi atau darah tinggi. Yang terakhir ada cemas. Gangguan selanjutnya yaitu gangguan barbiturat, yang mana pada gangguan ini memiliki ciri insomnia, cemas, pusing, dan kejang. Pada gangguan yang selanjutnya yaitu ada gangguan amfetamin, yang mana memiliki ciri seperti mudah kelelahan, mudah tersinggung,
merasa kebingungan, depresi, gelisah, merasakan sakit dan nyeri. Yang selanjutnya yaitu ada gangguan benzodiazepin, yang mana pada gangguan ini memiliki ciri yang pertama ada gangguan pada tidur atau insomnia, nyeri pada otot, panik, sakit kepala, dan muntah. Kemudian ada gangguan ganja, cirinya yaitu nafsu makan menurun, suasana hati yang berubah-ubah, gelisah, dan sulit untuk tidur atau insomnia. Yang terakhir dari gangguan zat yang berhubungan dengan zat adiktif ada buprenorfin yang memiliki ciri sakit kepala, muntah, dan sembelit. Memasuki pada gangguan yang ke-10, seperti halnya pada gangguan-gangguan sebelumnya, pada gangguan yang ke-10 ini ada gangguan perkembangan. Di dalam gangguan perkembangan juga ada macamnya. Yang pertama ada gangguan retardasi mental yang memiliki ciri ada gangguan pada penglihatan dan pendengaran, kejang, cemas, dan suasana hati yang berubah-ubah. Pada gangguan yang kedua dari gangguan perkembangan ada gangguan autis, memiliki ciri yang pertama hilangnya minat aktivitas sehingga terjadi pengulangan-pengulangan pada gerakan dan perilakunya. Terus sensitif terhadap cahaya, suara, atau sentuhan, lebih sering menyakiti diri sendiri. Masuk pada gangguan yang ke-11, yang mana pada gangguan ke-11 ada gangguan kognitif. Sama seperti halnya yang pada gangguan-gangguan yang sebelumnya, di gangguan kognitif juga ada banyak macam dan jenisnya. Langsung saja, yang pertama ada gangguan delirium. Pada gangguan delirium memiliki ciri yang pertama ada kesulitan untuk berpikir, mengingat, konsentrasi, dan tidur. Terus emosi yang tidak stabil dan perubahan pada perilaku. Pada gangguan selanjutnya itu ada gangguan demensia, yang mana pada gangguan ini memiliki ciri yang pertama ada depresi, terus yang kedua ada daya ingat dan berpikir menurun, terus yang terakhir ada hipertensi atau darah tinggi. Pada gangguan selanjutnya ada gangguan Alzheimer, yang mana pada gangguan ini memiliki ciri kesulitan untuk berbicara, perubahan pada kepribadian, dan penderitanya biasanya merasakan kebingungan. Pada gangguan yang terakhir yaitu ada gangguan skizofrenia, yang mana pada gangguan ini juga ada banyak macam dan jenisnya. Yang pertama ada gangguan skizofrenia paranoid yang memiliki ciri merasa sedang diawasi, marah-marah, benci terhadap seseorang, dan gelisah. Yang selanjutnya ada gangguan skizofrenia katonik. Pada gangguan ini memiliki ciri tidak suka berbicara dan lebih suka mengulangi perkataan orang, tidak memikirkan kebersihan dirinya, dan tidak mampu menyelesaikan aktivitasnya sendiri. Kemudian ada gangguan skizofrenia tidak teratur yang memiliki ciri tingkah laku dan ucapan yang tidak teratur serta sulit untuk dipahami. Yang kemudian ada gangguan skizofrenia diferensiatif, yang mana memiliki ciri kombinasi beragam subtipe dari skizofrenia yang lain. Terakhir dari gangguan skizofrenia ada gangguan skizofrenia residual, yang mana memiliki ciri halusinasi, suka berhayal, dan tidak teratur dalam berbicara serta tingkah laku. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari macam-macam gangguan yang ada di psikologi abnormal, yang mana tadi ada 12 gangguan yang pada gangguannya itu memiliki macam-macam dan jenis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.